Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada malam ini kami akan mempresentasikan peranan kecerdasan buatan artificial intelligence pada bisnis online yang akan dipaparkan oleh Fauzia Ardi 2602298172 dengan saya sendiri Fadil Rasid 2602296513 dan Devi Permatasari 260229817114 dan Nabila Khairunisa 2602298102. Next. Di sini terdapat latar belakang penelitian, peran dan kemampuan AI. Mengidentifikasi bahwa AI berperan dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan kognisi manusia dan dapat melakukan tugas-tugas yang memerlukan kecerdasan manusia, seperti pengenalan pola pemahaman bahasa alami dan pengambilan keputusan. Contoh pada perusahaan yang menggunakan AI adalah voice assistant seperti Bixby dari Samsung dan Siri dari Apple. Dampak positif AI dalam bisnis yaitu termasuk kecepatan akurasi, konsistensi, kemudahan pengolahan, dan pelayanan sesuai dengan selera pelanggan. Pemanfaatan internet dalam bisnis menjadi dua bagian utama, yaitu pemasaran dan bisnis online, menyoroti bahwa media elektronik adalah alat komunikasi utama untuk aktivitas atau transaksi perdagangan online. Kombinasi AI dan bisnis menggambarkan bahwa kombinasi kecerdasan buatan AI dan bisnis dapat menciptakan desain yang memberikan manfaat unik bagi bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila Khairunisa. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian dari kelompok 8 kelompok kami. Hasil dari penelitian ini adalah kita semua tahu bahwa di era digital saat ini artificial intelligence atau AI telah mengubah wajah berbagai industri dan tak terkecuali bisnis online. AI yang merupakan kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia telah menjadi kekuatan revolusioner bagi perusahaan dalam meningkatkan produktivitas, memperkaya pengalaman pelanggan, dan mendorong inovasi. Melalui analisis prediktif dan algoritma pembelajaran mesin, teknologi ini memberdayakan perusahaan untuk mengidentifikasi pola perilaku konsumen, memprediksi tren pasar, dan menargetkan audiens yang tepat dengan konten dan penawaran yang dipersonalisasi. Manfaat kecerdasan buatan dalam bisnis online ini terdapat 3, yaitu yang pertama optimasi proses bisnis, di mana dengan penerapan teknologi AI, bisnis online memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan berbagai proses operasional seperti manajemen inventaris, pemesanan, dan pengiriman produk. Yang kedua, pemahaman pelanggan yang lebih baik. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pelanggan, bisnis online dapat melakukan penyesuaian yang tepat dalam penawaran produk dan layanan mereka. Melalui analisis data yang canggih, AI memungkinkan kita untuk menciptakan pengalaman yang lebih personal dan relevan bagi konsumen, yang pada gilirannya meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyalitas. Yang ketiga yaitu personalisasi pengalaman pengguna. Bisnis online dapat memberikan, dengan AI, bisnis online dapat memberikan pengalaman pengguna yang lebih personal melalui rekomendasi produk yang disesuaikan dan layanan pelanggan otomatis. Dampak positif dari penggunaan kecerdasan buatan ini ada 3, yaitu yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data salah satu peran hebat dari artificial intelligence yang mungkin telah merangkul kita semua, yaitu dalam pengumpulan data yang besar dan bervariasi dalam berbagai sumber. AI tidak hanya sekedar teknologi canggih, tetapi juga sekutu andal dalam merangkum informasi dari data pelanggan, transaksi, hingga data keselamatan.
Dengan kecerdasannya, AI mampu menjelajahi dan menganalisis lanskap data yang luas, memberikan kita wawasan yang mendalam. Ini membuka peluang baru dalam pemahaman pelanggan, memprediksi tren pasar, dan mengidentifikasi pola yang mungkin tidak terlihat dengan mata manusia. Yang kedua, analisis mendalam. Setelah data terkumpul, peran AI bukan hanya terbatas pada penyimpanan, melainkan menjadi pemandu kita dalam menganalisis pola, tren, dan mendapatkan wawasan berharga. Lagi-lagi dengan kecerdasannya, AI membantu kita mengurangi kompleksitas data, memberikan makna pada pola yang mungkin terlewatkan oleh analisis manusia. Ini bukan sekedar angka dan fakta, tetapi informasi berharga yang memandu pengambilan keputusan yang lebih cerdas. Yang ketiga, prediksi dan peramalan. AI bukan hanya sekedar teknologi, melainkan pencipta model prediksi yang mampu membawa bisnis online ke tingkat berikutnya. Dengan kecerdasannya, AI memungkinkan kita untuk meramalkan pola penjualan, tren pasar, dan permintaan produk di masa depan. Dengan model prediksi yang dibuat oleh AI, bisnis online dapat membuat keputusan yang lebih tepat waktu dan strategis. Ini bukan hanya tentang melihat ke belakang, melainkan juga melihat ke depan, mengantisipasi perubahan pasar, dan memberikan respon yang adaptif. Nah, pada slide berikutnya akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Kak Nabila Khairunisa. Silakan Kak. Baik, terima kasih Kak Fauzia. Selanjutnya mengenai tantangan dalam mengimplementasikan kecerdasan buatan. Di sini terdapat 3 tantangan dalam mengimplementasikan AI, yaitu yang pertama, keamanan data, yang kedua, kesesuaian regulasi, dan yang ketiga, ketidakpastian teknologi. Sebagaimana yang kita ketahui, kalau di era digital sekarang, data pribadi itu dapat disimpan dan diperoleh dengan mudah secara online. Misalnya, ketika konsumen melakukan pengisian informasi pribadi di aplikasi e-commerce sendiri, atau seperti membalas chatbot penjual melalui WhatsApp, hal ini dapat menimbulkan kebocoran data pribadi apabila suatu saat terjadi human error, virus, peretasan data, dan lain sebagainya. Kebocoran data ini dapat mengganggu privasi konsumen. Nah, dalam kasus ini, Indonesia sendiri itu memiliki sistem regulasi yang masih lemah mengenai cyber security, sehingga hal ini itu kerap terjadi. Selain itu, ketidakpastian teknologi juga menjadi salah satu tantangan, karena AI sendiri ini memiliki keterbatasan. Next slide. Kemudian, dampak negatif kecerdasan buatan dalam bisnis online. Dampaknya adalah berubahnya perilaku konsumen terhadap pasar tradisional. Ketika kita membeli barang, calon konsumen itu lebih menyukai pencari barang secara online. Contohnya, melalui e-commerce, calon konsumen itu bisa mengeksplor barang-barang yang dicari hanya dengan melalui gadget. Terlebih lagi, adanya sistem AI ini dapat merekomendasikan produk serupa yang kita cari berdasarkan riwayat pencarian. Nah, oleh karena itu, berbelanja online dinilai jauh lebih cepat, efektif, dan efisien, sehingga perilaku konsumen dalam memberi barang di pasar tradisional ini jauh menurun. Oke, untuk kesimpulan akan disampaikan oleh Kak Devi Permatasari. Kak, masih mute. Baik, terima kasih untuk Kak Nabila. Untuk selanjutnya kesimpulan. Untuk kesimpulannya adalah perkembangan teknologi khususnya artificial intelligence atau AI telah memberikan dampak yang signifikan pada dunia bisnis, terutama bisnis online. Meskipun memberikan berbagai keuntungan seperti meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan, perusahaan perlu memahami dan mengelola dampak negatifnya seperti pengurangan tenaga kerja. Penting bagi perusahaan untuk terus mengoptimalkan penggunaan AI, mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi, serta menjaga keseimbangan antara efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan dalam upaya mencapai tujuan mereka. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang dan salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.